Mineral dapat kita definisikan sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah, yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Mineral dapat kita jumpai di mana-mana di sekitar kita, dapat berwujud sebagai batuan, tanah, atau pasir yang diendapkan pada dasar sungai. Beberapa daripada mineral tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis karena didapatkan dalam jumlah yang besar, sehingga memungkinkan untuk ditambang seperti emas dan perak. Mineral, kecuali beberapa jenis, memiliki sifat bentuk tertentu dalam keadaan padatnya, sebagai perwujudan dari susunan yang teratur di dalamnya. Apabila kondisinya memungkinkan, mereka akan dibatasi oleh bidang-bidang rata, dan diasumsikan sebagai bentuk-bentuk yang teratur yang dikenal sebagai kristal. Dengan demikian, kristal secara umum dapat didefinisikan sebagai bahan padat yang homogen yang memiliki pola internal susunan 3 dimensi yang teratur. Studi yang khusus mempelajari sifat-sifat, bentuk susunan dan cara-cara terjadinya bahan padat tersebut dinamakan kristalografi. Proses pembentukan mineral terjadi secara perlahan-lahan mengikuti perubahan tekanan dan temperatur di alam. Mineral yang terbentuk dapat berasal dari 1. Pendinginan magma untuk mineral-mineral pembentuk batuan beku, 2. Presipitasi kimiawi atau biokimiawi untuk mineral pembentuk batuan sedimen, dan 3. Metamorfosis yang mengubah mineral yang sudah terbentuk terlebih dahulu supaya stabil. Berikut ini merupakan sifat-sifat fisik mineral yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Warna. Warna yang terlihat dipengaruhi oleh datangnya sinar yang mengenai permukaan. Sinar yang datang sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan diserap oleh mineral. Suatu mineral dapat menunjukkan warna mineral bervariasi. Hal ini karena perbedaan komposisi kimia atau pengotoran pada mineral. Warna asli mineral sering disebut sebagai warna ideokromatik. Misalnya sulfur berwarna kuning, agnetit berwarna hitam, pirit berwarna kuning loyang. Sedangkan warna akibat pengotoran disebut sebagai warna alokromatik. Misalnya halit yang dapat berwarna abu-abu, kuning, coklat gelap, merah muda, biru, atau kuarsa yang aslinya tidak berwarna dapat berubah warna menjadi valet, merah muda, coklat kehitaman. Warna mineral memang bukan merupakan penciri utama untuk dapat membedakan antara mineral yang satu dengan lainnya. Namun paling tidak ada warna-warna yang khas yang dapat digunakan untuk mengenali adanya unsur tertentu di dalamnya. Sebagai contoh, warna gelap dipunyai mineral, mengindikasikan terdapatnya unsur besi. Di sisi lain, mineral dengan warna terang, diindikasikan banyak mengandung aluminium. 2. Perawakan kristal. Mineral memiliki bentuk kristal yang bervariasi, karenanya dijumpai berbagai sistem kristal. Namun, untuk mendapatkan mineral yang memiliki bidang kristal yang sempurna sangat jarang. Pada proses di alam seringkali terjadi gangguan yang menghambat pertumbuhan kristal. Karena itu bidang-bidang kristal tidak jelas sehingga sulit untuk mengkategorikan ke dalam sistem kristalografinya. Oleh karena itu mineral dikenali dari perawakan kristal, yakni bentuk khas dari mineral. Pengenalan perawakan kristal dapat menentukan penamaan jenis mineral. Perlu membagi perawakan kristal menjadi 3, yakni kenampakan meniang, kenampakan melembar, dan kenampakan membundar. 3. Kilap. Suatu mineral dapat terkena sinar cahayanya akan memberikan kilap mineral. Nilai indeks bias yang tinggi maka akan semakin besar jumlah cahaya yang dipantulkan. Kilap secara umum terbagi menjadi 3, yakni kilap logam, kilap sublogam, dan kilap non-logam. Kilap non-logam terbagi pula menjadi kilap kaca. Kilap ini ditimbulkan oleh permukaan kaca atau gelas, misal kuarsa. Kilap intan. Kilap yang sangat cemerlang, misal intan. Kilap lemak. Kilap seperti lemak, misal nefelin yang sudah teralterasi. Kilap lilin. Kilap seperti lilin, misal serpentin. Kilap sutra. Kilap menyerupai sutra, biasanya dijumpai pada mineral yang berorientasi paralel atau berserabut, misal asbestos. Kilap mutiara. Kilap yang timbul oleh mineral transparan yang bentuknya melembar-lembar dan menyerupai mutiara. Kilap tanah. Kilap menyerupai tanah, bila terkena cahaya biasanya tidak dipantulkan, misal kaolin. 4. Kekerasan. Salah satu kegunaan dalam mendiagnosa sifat mineral adalah dengan mengetahui kekerasan mineral. Kekerasan adalah sifat resistensi dari suatu mineral terhadap kemudahan mengalami abrasi atau mudah tergores.
Kekerasan suatu mineral bersifat relatif, artinya apabila dua mineral saling digoreskan satu dengan lainnya, maka mineral yang tergores adalah mineral yang relatif lebih lunak dibandingkan dengan mineral lawannya. Skala kekerasan mineral mulai dari yang terlunak, skala 1, hingga yang terkeras, skala 10, diajukan oleh Mohs dan dikenal sebagai skala kekerasan Mohs. Kekerasan mineral dapat pula ditentukan oleh hal-hal berikut: kuku jari manusia, pecahan kaca, kikir baja, kawat tembaga, pisau baja, dan lempeng baja. Adapun urutan skala Mohs sebagai berikut: tol, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, dan intan. 5. Gores. Warna dari serbuk mineral adalah gores. Mineral yang digoreskan pada lempeng porselen kasar akan meninggalkan warna goresan. Warna gores dapat sebagai penentu mineral tertentu. Mineral dengan warna terang cenderung punya warna gores putih atau tidak berwarna. Contohnya adalah kuarsa, gypsum dan kalsit. Mineral dengan warna gelap atau mineral non-logam memberikan warna yang lebih terang dari warna aslinya. Misal dolomit berwarna kuning, merah jambu mempunyai gores putih. Namun ada mineral yang warna goresnya yang lebih gelap dari warna aslinya. Misal pirit berwarna kuning loyang mempunyai gores hitam. Kuper berwarna merah tembaga mempunyai gores hitam. Hematit berwarna abu-abu kehitaman mempunyai gores merah. Walaupun begitu, ada juga warna gores mineral yang sama dengan warna aslinya. Misal, cinnabar mempunyai warna asli dan gores merah. Magnetit mempunyai warna asli dan gores hitam. Lazurit mempunyai warna dan gores biru. Mineral yang dapat digores biasanya memiliki kekerasan kurang dari 6. Namun, gores pada mineral yang lebih keras dapat ditentukan dengan cara menumbuknya menjadi bubuk halus. 6. Belahan. Mineral mengalami tekanan sehingga retak yang permukaannya mengikuti struktur kristalnya. Retakan demikian disebut sebagai belahan. Jenis belahan ada 5. Pertama, belahan sempurna. Mineral mudah membelah melalui bidang yang rata dan sukar membelah kecuali melalui beldangnya. Misal kalsit, muskovit, galena, dan halit. Kedua, belahan baik. Mineral mudah mengalami pecah melalui bidang belah ataupun memotong bidang belah. Misal feldspar, augit, hypersten. Ketiga, belahan jelas. Bidang belahan terlihat jelas namun sukar membelah. Misal staurolit, skapolit, hornblende, anglesit, feldspar, dan selit. Keempat, belahan tidak jelas. Mineral menunjukkan bidang belahan yang masih nampak jelas, tapi kemungkinan membentuk belahan dan pecahan sama besar. Misalnya beril, platinum, korundum, emas, magnetit. Kelima, belahan tidak sempurna. Tidak jelas permukaan bidang belahan, namun kalau pecah akan melalui bidang yang tidak rata. Misal, apatit, natif sulfur. Belahan dapat juga dibagi menjadi belahan satu arah, contohnya, muskovit. Belahan dua arah, contohnya, feldspar. Belahan tiga arah, contohnya, halit dan kalsit. 7. Pecahan. Mineral dapat mengalami retak atau pecah, namun pecahannya tidak beraturan. Terdapat 6 pecahan. Pertama, pecahan kongkoidal yaitu pecahan yang menyerupai pecahan botol, atau kulit bawang. Misal kuarsa, serusit, zirkon, obsidian. Kedua, pecahan Hekli yaitu seperti pecahan besi runcing-runcing tajam kasar tak beraturan atau seperti bergerik. Misal, emas, silver, platinum, kuper. Ketiga, datar yaitu pecahan dengan permukaan bidang pecah kecil-kecil dengan bidang pecahan masih mendekati bidang datar. Misal muskovit, biotit, tol. Keempat, pecahan tidak rata yaitu pecahan yang menunjukkan bidang pecahan kasar dan tidak beraturan. Kebanyakan mineral memiliki pecahan ini. Misal, kalsit, rutil, markasit, rhodonit, kromit, pirolusit, gutit dan ortoklas. Kelima, pecahan splinteri yaitu pecahan yang hancur kecil-kecil dan tajam menyerupai benang atau berserabut misal fluorit, anhidrit, antigorit, dan serpentin. Keenam, pecahan ERT yaitu pecahan mineral yang hancur seperti butir-butir tanah. Misal kaolin, biotit, muskovit, dan tol. 8. Ketahanan merupakan sifat fisik mineral saat kita mematahkan, menghancurkan, membengkokkan, memotong atau mengiris. Dan yang termasuk ke dalamnya yaitu rapuh, brittle, mudah hancur namun bisa terpotong, contohnya kuarsa, pirit, kalsit.
mudah ditempa, malleable, bisa ditempa menjadi lapisan tipis, contohnya, emas dan tembaga. Dapat diiris, mampu diiris dengan pisau, hasil irisan sangat rapuh, contohnya, gypsum. Fleksibel, mineral dalam bentuk lapisan tipis, mampu dibengkokkan tanpa patah namun jika sudah bengkok tidak dapat kembali ke bentuk semula, contohnya, talc dan selenit. Plastik, mineral dalam bentuk lapisan tipis, saat dibengkokkan dapat kembali ke bentuk semula jika dihentikan tekanannya, contohnya, muskovit. 9. Berat jenis merupakan perbandingan antara berat pada mineral dengan volume mineral. Untuk mengetahui berat jenis mineral yaitu dengan cara menimbang terlebih dahulu mineral tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan volume mineral, dapat dilakukan dengan memasukkannya ke dalam air yang berada di gelas ukur. Volume air awal atau sebelum dimasukkan mineral, dikurangi dengan volume air akhir atau setelah dimasukkan mineral. Itulah jumlah volume mineral. 10. Struktur. Bentuk-bentuk mineral dapat dikatakan kristalin apabila mineral tersebut memiliki bidang kristal yang cukup jelas dan khas. Kekhasan yang dimiliki mineral kristalin dapat berupa bangun kubus, contohnya galena dan pirit, bangun prismatik, contohnya piroksen dan amfibol, bangun dukahedon, contohnya garnet. Mineral-mineral yang ada di alam biasanya jarang ditemui dalam bentuk kristalin. Hal ini disebabkan adanya gangguan dari proses-proses lain. Sehingga dalam proses pembentukannya mineral tersebut bergantung pada kondisi lingkungannya, biasanya akan mengakibatkan bentuk mineral kristal yang khas bisa berdiri sendiri maupun berkelompok. Kelompok mineral kristal atau agresi mineral dapat dikelompokkan berdasarkan strukturnya, yaitu struktur granular atau struktur butiran. Terdiri atas butiran-butiran mineral yang memiliki dimensi yang sama atau isometrik. Berdasarkan ukuran butirannya, dapat dibedakan menjadi A. Kriptokristalin yaitu mineral yang dapat dilihat dengan mata secara langsung, dan B. Sakaroidal yaitu mineral yang memiliki ukuran sebesar gula pasir. Struktur kolom, terdiri atas bentuk prisma panjang dan ramping. Jika bentuk prisma tersebut cukup panjang dan halus, maka mineral tersebut mempunyai struktur fibrus atau struktur berserat. Struktur kolom sendiri dibedakan menjadi struktur jaring-jaring, atau retikuler, struktur bintang, stelatit, dan radiat. Struktur lembaran atau lamelar, terdiri atas lembaran-lembaran mineral. Individu-individu dari mineral yang berbentuk pipih disebut struktur tabular, contohnya yaitu mika. Struktur lembaran dibedakan menjadi dua yaitu struktur konsentris, tabular, dan foliasi. Struktur imitasi merupakan kelompok mineral yang memiliki kemiripan dalam hal bentuk dengan benda lain, seperti asikular, filiformis, membilah, dan lain sebagainya. Biasanya mineral ini dapat berkelompok maupun berdiri sendiri. 11. Kemagnetan. Sifat dari mineral terhadap gaya magnet. Berdasarkan reaksi mineral saat dipapar medan magnet, dibedakan menjadi 3 jenis. Ferromagnetik. Mineral-mineral ferromagnetik akan mudah untuk ditarik atau ditarik dengan kuat jika terdapat medan magnet dari luar. Mineral ferromagnetik memiliki sifat kemagnetan yang permanen. Contohnya yaitu magnetit, pirotit, isofit, simtit, dan lain sebagainya. Paramagnetik. Mineral-mineral paramagnetik akan ditarik oleh medan magnet hanya sementara saja. Mineral ini akan bersifat magnetik saat berada dekat di sekitar medan magnet. Jika dijauhkan dari medan magnet akan hilang sifat kemagnetannya. Contohnya yaitu hematit, pirit, olivin, mineral mika, dan lain-lain. Diamagnetik. Mineral-mineral yang tidak akan tertarik oleh medan magnet. Mineral diamagnetik sebenarnya sedikit menolak medan magnet, dan yang termasuk mineral ini yaitu sulfur, kuarsa, kalsit, ortoklas, gypsum, talc, intan, dan lain-lain. 12. Derajat ketransparanan. Sifat transparan dari suatu mineral tergantung kepada kemampuan mineral tersebut mentransmit sinar cahaya. Sesuai dengan itu, variasi jenis mineral dapat dibedakan atas. A. Mineral opak. Mineral yang tidak tembus cahaya meskipun dalam bentuk helaian yang amat tipis. Mineral-mineral ini permukaannya mempunyai kilauan metalik dan meninggalkan berkas hitam atau gelap, contohnya logam-logam mulia, belerang, dan ferik oksida. B. Transparan mineral. Mineral-mineral yang tembus pandang seperti kaca biasa, contohnya batu-batu kristal.
C. Translucent mineral. Mineral yang tembus cahaya tetapi tidak tembus pandang seperti kaca. Contohnya kalsedon, gypsum, dan kadang-kadang opal. D. Mineral-mineral yang tidak tembus pandang, non-transparan, dalam bentuk pecahan-pecahan atau fragmen, tetapi tembus cahaya pada lapisan yang tipis. Contohnya feldspar, karbonat-karbonat dan silikon.